Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengira bahwa dengan datangnya bulan Ramadan ini kemudian kita secara otomatis menjadi insan yang soleh, itu tidak tepat. Kalau kita menyangka bahwa dengan adanya kita sekarang ini di bulan Ramadan, lantas secara otomatis kita menjadi pribadi yang bertakwa, itu tidak tepat. Karena memang Ramadan bukan dibuat atau Ramadan bukan didatangkan untuk itu. Tidak secara otomatis dengan kita sampai kepada bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang soleh, tidak secara otomatis kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ramadan diciptakan untuk menjadi sarana, untuk menjadi wasilah supaya kita bisa melakukan amalan-amalan soleh yang dengan itu kita bisa menjadi lebih bertakwa. Kalau kita bicara tentang takwa, ya, dalam ayat sebagaimana yang banyak kita ketahui tentang perintah puasa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang ada sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, apa itu takwa? Nah, dan bagaimana seseorang itu bisa dianggap sebagai orang yang bertakwa? Dalam makna yang sederhana, takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, simple memang, dan itu sudah sering kita dengarkan sehari-hari. Tapi dalam penerapannya tentu membutuhkan upaya yang maksimal lagi. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan seorang muslim, jadi seorang muslim yang bertakwa itu yang bagaimana? Berarti seorang yang selalu menjalankan perintah Allah dan seorang yang selalu menjauhi larangan-larangannya. Nah, untuk bisa menjalankan perintah Allah, untuk bisa menghindari semua larangan-larangannya, maka sebuah keniscayaan kita harus tahu apa saja yang diperintah dan apa saja yang dilarang. Oke. Kalau kita kembalikan lagi kepada ayat yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa sudah jelas dalam konteks Ramadan, maka perintah yang paling terlihat adalah perintah untuk berpuasa. Puasa seperti yang sudah kita tahu, seperti yang sudah kita jalankan adalah menahan diri dari lapar, menahan diri dari dahaga, menahan diri dari melakukan segala sesuatu yang memang berpotensi untuk bisa membatalkan puasa. Dengan catatan adalah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan poin niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang aneh dari pagi sampai sore, sampai maghrib, tapi itu tidak dihitung puasa. Kenapa? Karena niatnya berbeda. Nah, terkait dengan puasa ini, maka mari kita lihat terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali membagi tingkatan puasa itu menjadi 3. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang-orang umum atau puasa umum, dan yang kedua adalah puasa khusus, dan yang ketiga adalah puasa lebih khusus lagi. Mari kita bahas yang pertama, puasa umum. Puasa umum menurut Imam Ghazali adalah mereka yang menahan diri dari lapar, menahan diri dari dahaga, menahan diri dari syahwat, ya sebagaimana pengertian puasa secara definitif. Artinya menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak bagi suami istri, tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dari sejak fajar hingga terbenamnya matahari.
itu puasa umum. Nah, tingkatan selanjutnya adalah puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Yaitu menahan pendengaran, penglihatan, kemudian lisan, tangan, kaki, dan segala anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi ada tambahan di sini. Selain tidak makan, selain tidak minum, selain meninggalkan syahwat, pun juga menjaga anggota badan kita dari melakukan hal-hal yang terlarang. Nah, itu maksud dari puasa khusus. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah puasa yang lebih khusus lagi, shaumu khususil khawas, khusus. Yaitu ini berkaitan dengan menjaga hati dan menjaga pikiran. Menjaga hati dari was-was, dari khawatir, menjaga pikiran dari hal-hal yang itu melalaikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah pahami bagaimana ada puasa itu ada tingkatannya seperti yang disebutkan barusan, kita introspeksi diri. Sebenarnya sampai saat ini puasa kita itu ada di tingkatan yang mana? Kalau masih ada di tingkatan yang paling dasar, tentu kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki itu sehingga kita bisa ada di tingkatan yang khusus atau yang lebih khusus lagi. Kalau ternyata kita sadari bahwa puasa kita itu sudah ada di level yang 2, tingkatan yang kedua, maka ya kita perlu bersyukur, tapi masih ada ruang untuk meningkatkan lagi puasa kita sehingga sampai ke tingkatan yang ketiga. Dan kalau sudah ada di tingkatan yang ketiga, maka itu yang harus kita pertahankan. Jadi meningkatkan ketakwaan dalam puasa bisa kita lihat dari tingkatan-tingkatan puasa menurut Imam Ghazali ini. Oke. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itu adalah salah satu bentuk perintah Allah sebagai wasilah ketakwaan yang ada di bulan Ramadan. Selain itu tentu banyak perintah-perintah yang juga bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat, membaca Al-Quran, kemudian bersedekah. Oke. Dari perintah-perintah tersebut, kemudian tentu ada satu aspek lagi yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan ketakwaan kita, yaitu apa? Menghindari atau menjauhi larangan-larangan Allah. Oke. Hal yang pertama yang mungkin bisa kita sampaikan adalah salah satu bentuk hal yang harus kita hindari adalah menjaga lisan dari berbuat kotor dan menjaga perbuatan dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Oke. Yang pertama adalah lisan. Nah, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa beberapa golongan manusia atau beberapa orang itu ternyata puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena mereka melakukan atau berkata sesuatu yang tidak baik. Nah, maka itu yang harus kita hindari. Dan satu lagi, ya, hal yang perlu kita sadari bahwa itu harus kita hindari adalah bagaimana kita berbuat atau menghindari perbuatan yang tidak terpuji. Jangan sampai puasa kita ketika sudah sempurna dari awal sampai maghrib kita berbuka, kita melakukan puasa yang baik sampai tingkatan ketiga misalkan, kemudian kita lakukan sholat fardu, sholat sunnah, semuanya sudah kita lakukan, kita membaca Al-Quran, tapi kemudian ada satu hal yang merusak, yang itu mungkin banyak kita temukan di diri kita maupun di sekitar kita, yaitu apa? Al-israf, berlebih-lebihan. Banyak dari kita yang ketika ingin berbuka puasa beli makanan, beli takjil, banyak, seolah-olah kita bisa habiskan itu semuanya, padahal ya makan sedikit sudah kenyang, sehingga apa? Hasilnya akan terbuang makanan itu. Sempurnanya puasa kita dari awal sampai akhir kemudian ternyata dirusak oleh satu perbuatan yang itu sebenarnya juga merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin. Makan, minum, kemudian berpakaian ya, fi ghairi sarafin, tapi tidak berlebih-lebihan. Nah, begitu yang bisa disampaikan sebagai pengingat bagi kita semuanya bahwa kesempurnaan puasa
sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah itu berupa melakukan perintah-perintahnya, tapi jangan lupa juga untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan dalam satu hari puasa menjadi puasa yang terbaik dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.